Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan? Nah, tahukah kalian bahwa bersepeda santai itu dapat mengurangi resiko sakit jantung? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di British Medical Association yang mengatakan bahwa bersepeda santai dalam 20 mili dalam 1 minggu dapat mengurangi resiko penyakit jantung sekitar 50%. Dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu di tema 4, subtema 3 pembelajaran 1, kita akan membahas apa saja penyakit yang dapat mengganggu kesehatan peredaran darah kita dan juga bagaimana cara pencegahannya. Anak-anakku kelas 5, kali ini pada tema 4, subtema 3 pembelajaran 1, kita akan belajar tentang penyakit pada sistem peredaran darah dan cara pencegahannya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tujuannya adalah sebelum Ustazah jelaskan tentang penyakit dan cara pencegahannya, kalian bisa buka LKPD kalian, kemudian nanti selama penjelasan berlangsung kalian catat ya, apa saja penyakit, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk itu yang pertama akan kita pelajari adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia, yaitu jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan varises. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan, yaitu ada anemia dan leukemia. Gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan juga ada hemofilia dan talasemia. Nah, yang akan kita pelajari lebih dulu adalah penyakit jantung koroner. Perhatikan pada gambar. Di situ ada arteri koroner kanan, ada juga arteri koroner kiri, dan juga arteri descendens atau arteri kiri. Lalu perhatikan pada bagian yang dalam kaca pembesar. Di situ ada plak atau penyumbatan. Itulah yang disebut sebagai jantung koroner, betul sekali. Jadi jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau dikenal dengan istilah kedokterannya aterosklerosis. Nah, apa bedanya pembuluh darah pada jantung normal dan tidak normal? Perhatikan. Pada pembuluh darah normal di situ bersih, jadi aliran darahnya lancar. Sedangkan pada pembuluh darah yang ada plaknya itu ada penyempitan. Nah, itulah yang membuat aliran darah kita itu menjadi tidak lancar. Selanjutnya juga kita akan membahas apa saja sih gejalanya itu. Yang pertama, jantung ini berdebar-debar, sesak nafas, kemudian nyeri pada bagian dada yang sebelah kiri, mual, keringat dingin, dan juga pusing. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Ya, betul sekali ya anak-anak ya. Biasanya juga kita kenal dengan nama darah tinggi, yaitu keadaan di mana tekanan darah di sistoliknya itu lebih dari atau sama dengan 140 mm Hg, dan atau tekanan darah diastoliknya itu mencapai lebih dari atau sama dengan 90 mm Hg. Iya benar, disebut silent killer karena sering terjadi tanpa gejala. Namun juga ada gejalanya, yaitu apa saja? Bisa kita lihat di sini ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, kemudian pusing, penglihatan tuh mulai kabur, mudah lelah, dan lain-lain. Nah, kebalikannya apa? Hipotensi, betul sekali. Apa sih hipotensi itu? Iya, sering disebut dengan tekanan darah rendah, yaitu keadaan atau kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah arteri ini menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Nah, apa penyebabnya? Ada beberapa faktor. Satu, di situ ada faktor usia, iya, dan juga pengaruh obat-obatan, sama satu lagi yaitu cuaca. Penyakit yang berikutnya yang mengganggu peredaran darah kita adalah varises. Iya betul, kalau dari gambar di situ ada benjolan-benjolan yang berwarna keungu-unguan ya.
Nah, apa penyebab munculnya itu? Nah, penyakit varises itu muncul disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana cara mengendalikannya. Ada satu istilah yang harus kalian jadi ingat, yaitu patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet gizi seimbang. Dan U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang terakhir, H. Hindari asap rokok dan zat karsinogenik lainnya. Selanjutnya akan kita bahas ini penyakit yang ada dalam darah. Yang pertama, anemia. Iya, betul sekali, anemia itu sering disebut dengan kurang darah yang disebabkan oleh berkurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Selanjutnya ada gejalanya. Gejala umumnya yaitu pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan yang berlebihan, pusing, dan juga kerontokan pada rambut. Nah, selanjutnya ada leukemia atau sering disebut dengan istilah kanker darah. Betul sekali, di mana penyakit ini merupakan penyakit keganasan sel yang bersumber dari sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ada penyakit apa lagi ya? Iya, talasemia. Talasemia itu juga adanya kelainan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan, di mana ada kelainan pada sel darah merah. Ada lagi yaitu hemofilia, itu juga penyakit karena keturunan, yaitu gangguan pada pembukuan darah karena faktor pembukuan darahnya yang bermasalah. Ini juga terjadi karena adanya kelainan genetik. Demikian tadi adalah penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu bagaimana cara mencegahnya? Iya, betul sekali. Salah satunya adalah dengan menerapkan healthy life atau gaya hidup sehat. Cara menerapkannya itu bisa kita lakukan dengan cerdik. Apa saja sih cerdik itu? C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. Rajin beraktivitas fisik. Kemudian D. Diet seimbang. E. Istirahat yang cukup. Dan K adalah kelola stres. Ustadzah punya pesan juga untuk kalian semua, yaitu indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Yang Ustadzah bacakan tadi itu adalah jenis dari karya sastra, yaitu pantun. Pantun itu memiliki apa? Oh iya, betul, ada ciri khususnya. Ya, mari kita analisa bersama ya. Perhatikan di baris 1 dan baris kedua itu disebut sebagai sampiran. Baris 3 dan keempat disebut isi. Oke, selanjutnya yang akan kita analisa adalah rimanya. Baris 1 dan baris 3 itu sama-sama berakhiran an atau kita lambangkan dengan huruf A. Nah, sedangkan baris ketiga dan baris keempat itu sama-sama berakhiran T. Bisa kita lambangkan dengan huruf B. Nah, sehingga dapat disimpulkan rima atau sajaknya adalah A, B, A, B. Sekarang bagaimana dengan amanat atau pesan dari pantun yang sudah baca tadi? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dari pantun tadi itu kita diminta untuk menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit ya. Oke, nah terus sekarang kalian bisakah membuat pantun seperti yang tadi dibacakan Ustadzah? Oke, baiklah. Kalian karena sudah bisa, kita perhatikan juga ya langkah-langkah membuat pantun apa saja. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, kita buat dulu bagian pantunnya. Dan yang keempat, baru kita buat sampiran pantunnya. Nah, dari situ tadi kalian bisa membuat pantun dan kalian kerjakan di lembar kerja kalian ya. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Sampai jumpa esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.